Mungkin aliran-aliran baru itu semuanya baru datang dan ustadznya juga baru-baru, berbeda dengan ulama-ulama dulu. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat tasamuh, berbeda dengan Islam yang baru-baru, yang radikal, yang tasyaddud dan lain sebagainya. Seperti kita tahu, Islam ini disebarkan ke Indonesia kira-kira 500 tahun yang lalu atau sebelumnya. Disebarkan oleh para ulama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih, mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ariyah atau Asy'ari. Kemudian tasawufnya Al-Junaid, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Kalau dalam bidang thariqah mungkin ada yang Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, kemudian ada Syadziliyah dan lain sebagainya. Dan Islam datang ke Indonesia memang Islam yang corak seperti ini. Baru kemudian setelah Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebar, bangsa Indonesia diserbu oleh aliran-aliran baru yang kita katakan aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama aliran Wahabi pertama kali datang masuk ke Padang. Kemudian mungkin sebelumnya adalah aliran Syiah. Syiah itu masuk ke Indonesia bukan 30 atau 20 tahun yang lalu pasca revolusi Syiah di Iran. Islam ini datang ke Indonesia sekitar 200 tahun yang lalu, sekitar tahun 1850-an Syiah datang. Tetapi begitu datang langsung tiarap. Mengapa tiarap? Karena para ulama kita dulu sangat responsif, ya, langsung merespon gerakan Syiah dengan menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik melalui gerakan keilmuan atau melalui gerakan kultural. Nah, mengapa saya katakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia ini memang murni Ahlus Sunnah wal Jamaah? Guru-guru kita yang mengajarkan Islam kepada kita semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang Syiah, yang Wahabi, atau mungkin aliran-aliran baru, itu semuanya baru datang dan ustadznya juga baru-baru, berbeda dengan ulama-ulama dulu. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Islam yang sangat toleran, Islam yang sangat tasamuh, berbeda dengan Islam yang baru-baru, yang radikal, yang tasyaddud dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita pertahankan. Islam yang tasamuh ini memang Islam yang disebarkan dengan ketulusan, disebarkan dengan keikhlasan, disebarkan dengan akhlakul karimah. Ada perbedaan antara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Islam yang baru, terutama menghadapi budaya, adat istiadat, dan kultur masyarakat. Kalau Islam yang baru, yang seperti Wahabi, ya, Wahabi ini mulai marak termasuk di Medan. Ini sedikit-sedikit mereka mengeluarkan vonis bid'ah, sedikit-sedikit syirik. Yang berbeda dengan mereka, kalau tidak bid'ah ya syirik, kalau tidak syirik ya bid'ah. Tapi kalau Islam para ulama dulu tidak sedikit-sedikit bid'ah dan tidak sedikit-sedikit syirik. Mengapa? Karena Islam yang dibawa oleh para ulama kita dulu, Islam yang memang benar-benar dibawa oleh para ulama, bukan orang yang mengulamakan diri. Sekarang ini kita dihadapkan oleh fenomena orang-orang yang mengulamakan diri atau mengustadkan diri.
melalui ceramah-ceramah di media massa, di radio, internet, dan lain sebagainya. Karena mereka ingin dipanggil ustadz, dipanggil ulama, banyak ceramah kemana-mana. Kalau ulama kita dulu, ilmunya luar biasa, amaliyahnya juga luar biasa, ibadahnya luar biasa, tidak menggunakan propaganda, mereka benar-benar ulama, mereka benar-benar tasamuh. Dan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan Islam yang anti budaya atau tradisi. Islam memang bukan agama budaya, tetapi Islam tidak anti budaya. Islam menyikapi budaya dengan sikap yang cerdas dan selektif. Bangsa kita, bangsa Indonesia ini, sebelum datangnya Islam adalah bangsa yang kaya dengan budaya, tradisi, dan adat istiadat. Ketika para ulama Ahlus Sunnah datang ke Nusantara menghadapi beragam budaya ini, tidak langsung membabat habis semua budaya. Untuk budaya dan adat istiadat yang tidak melanggar norma-norma dan aturan agama oleh para ulama kita dibiarkan. Contohnya seperti selamatan kehamilan, selamatan orang hamil 4 bulan, 7 bulan, kemudian selamatan setelah kelahiran dan seterusnya. Itu sebenarnya awalnya dulu budaya Hindu. Bangsa Nusantara ini sebelum datangnya Islam, kalau bukan Hindu ya Buddha, kalau bukan Buddha animisme atau ajaran-ajaran lokal. Begitu para ulama datang, untuk budaya yang tidak bertentangan dengan agama dibiarkan. Untuk budaya dan adat istiadat yang berlawanan dengan agama maka dilihat. Kalau ini perbedaannya dengan agama sangat prinsip terkait dengan akidah, maka harus dihentikan. Contohnya masyarakat kita dulu banyak budaya menaruh sesajen, menaruh makanan di tempat-tempat angker. Itu oleh para kiai dilarang. Tetapi kalau budaya ini tidak begitu prinsip, kalau dihentikan tidak bisa, dihentikan kok tidak bisa, maka solusinya diislamisasi.